Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga memalsukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja, misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai para tersangka dalam kasus tuduhan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Roy Suryo, Rismond, Tifa, dan kawan-kawan, kita tahu kan akan diperiksa hari ini. Kita akan lihat ya, apakah mereka diperiksa dan langsung ditahan. Sepertinya ya, tapi kita lihat nanti deh, akan langsung ditahan karena ini sudah menghabiskan banyak energi masyarakat ya. Ya, kita lihatlah. Ini cepat dulu nih yang menumpang lewat nih. Kontroversi mengenai penetapan Pak Harto sebagai pahlawan nasional. Ini ada berita ya. Beritanya ini kemarin ya. Iya loh. Ripka Ciptaning, kader PDIP yang sering disebut-sebut anak PKI katanya gitu ya, dilaporkan ke Bareskrim terkait pernyataan soal Soeharto. Nah, pernyataannya apa sehingga dia dilaporkan? Siapa yang melaporkan? Yang melaporkan di sini adalah Aliansi Rakyat Anti Hoax atau ARH. Ya, dia melaporkan politisi PDIP ini Ripka Ciptaning ke Bareskrim. Ya, kenapa dilaporkan? Karena dia menyebut bahwa almarhum Presiden kedua RI yaitu Pak Soeharto sebagai pembunuh, pembunuh jutaan rakyat. Waduh, di dalam polemik yang mengusulkan Soeharto ini menjadi pahlawan nasional. Kan PDIP ini yang paling kenceng kan menolak Soeharto. Nah, ini buzzernya PDIP, Bang Nalar yang pernah dipenjara juga gara-gara melanggar undang-undang ITE, tapi nggak kapok dia. Dia bilang, akhirnya negara ini punya pahlawan nasional pelanggar HAM dan koruptor, katanya ya. Jangan ragu untuk melakukan pelanggaran HAM dan korupsi, karena kalian meneladani Soeharto, pahlawan nasional, katanya ya. Nah, kemudian cuitannya ditanggapi oleh Aprilia. Aprilia bilang, ayo Bang Napi, ya, karena kan pernah ditahan dia ya, bongkar semua, jangan cuma Pak Harto dong, jangan tanggung-tanggung. Itu ada beberapa foto, beberapa sudah saya bahas kemarin, kita lihat lagi deh yang baru-baru ini, juga sudah saya bahas kemarin, yaitu Pak Mahfud sendiri pada tanggal 20 Juni 2014. Pak Mahfud bilang, Soekarno juga terlibat pelanggaran HAM. Jadi kalau mau ngomongin pelanggar HAM, ya Soekarno juga dong. Kan Pak Soekarno sudah dapat pahlawan nasional. Ayo dong Bang Napi, bongkar dong, ya kan? Nah, ini juga nih dari tirto.id ya. Soal kekerasan HAM di era Megawati. Siapa itu? Misalnya November 2001 Tes LY yang dibunuh. Kemudian April 2003 kasus Wamena berdarah. Kemudian Mei 2003 memberlakukan operasi militer di Aceh. Sampai berapa ya? Ratusan atau ribuan, saya lupa kemarin tuh ya. Ya memang yang dibunuh pejuang GAM gitu ya, tapi juga ada penduduk sipil 140 berapa gitu ya. Nah, di sini menurut tirto.id adalah kekerasan HAM. Kemudian di September 2004 Munir, jangan lupa Munir itu kalau menurut Tirto adalah bentuk kekerasan HAM di era Megawati ya. Kemudian di Desember 2003 siapa itu? Else Bonai Rumbiak dan Mariana Bonai juga dibunuh oleh ditembak lah ya, oleh orang yang tak dikenal. Itu kekerasan HAM di era Megawati. Bongkar juga dong Bang Napi. Nah, ini kan kata Tirto ya. Kemudian Profesor Salim Said juga bilang, dia mengungkap dugaan Soekarno tak langsung menumpas G30S PKI. Bung Karno itu memerlukan PKI. Nah loh,
Salim Said juga bilang, rencana penculikan jenderal itu, dan kalau kita sering nonton kan film G30 SPKI, nah kata Salim Said, penculikan jenderal itu dari Soekarno, tapi memang dia tidak pernah memerintahkan untuk membunuhnya. Nah jadi kalau Bang Napi ngomong pelanggaran HAM, terus kemudian Ripka Ciptaning bahwa Soeharto membunuh jutaan dari mana? Nah ini bagaimana? Astaga, oke? Itu saja ya yang numpang lewat ya, mumpung masih hangat. Langsung kita masuk mengenai Roy Suryo CS. Ini berita kemarin Rabu 12 November 2025 di Sindonews. Ya, dikatakan bahwa Roy Suryo CS besok diperiksa Polda Metro Jaya, maksudnya hari ini ya. Pengacaranya yakin kliennya tidak ditahan. Boleh sih lu yakin, boleh. Nggak ada yang larang ya. Tapi kita lihat ditahan nggak nih malam ini. Nah, kemudian Tribun juga memberitakan bahwa ada perang pernyataan antara dua jenderal ya soal kasus ijazah Jokowi, yaitu Pak Sunarko dan Kapolda Metro Jaya. Sunarko itu siapa? Nah, kita lihat nih. Sunarko itu adalah mantan Danjen Kopassus. Ya, Maijen TNI Purnawirawan Sunarko. Ya. Dia berseberangan dengan Pak Irjen Asep Edi Suheri, ya. Kan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan sudah ditetapkan sebagai tersangka sesuai prosedur, kata Pak Edi Suheri, karena itu melibatkan pengawasan internal dan eksternal. Jadi transparan katanya ya. Tapi Pak Sunarko bilang, wah itu adalah bentuk penyalahgunaan hukum. Waduh. Dan dia akan protes kepada Pak Prabowo. Polisi ini kan cuma pelaksana katanya ya. Jadi dengan kata lain dia menganggap 8 aktivis itu sebagai yang ditetapkan sebagai pelaku tindak kriminal itu tidak melakukan tindakan kriminal katanya. Ini adalah penyalahgunaan hukum supaya rakyat tidak bersuara. Aduh, mantap juga ya Pak Sunarko. Kemudian Pak Susno juga pernah bilang bahwa sebaiknya ini dibawa ke PT UN aja deh. Ya oke deh, kan setiap orang kan boleh dong berpendapat. Ya kita hargai aja. Oke, ini kita lihat Son. Sama, ini berita kemarin ya. Roy Suryo CS akan diperiksa besok, maksudnya hari ini. Nah ini nih buzzernya para hatersnya Jokowi, Refli Harun. Padahal Refli Harun ini orang pintar loh. Katanya pakar hukum tata negara. Dia bilang, kita pastikan tidak ada yang ditahan. Pastikan gimana? Bagaimana cara lu pastikan? Ya, di sini dia bilang, ia menyerukan agar Roy Suryo dan kawan-kawan tak ditahan oleh polisi, ya, saat menjalani pemeriksaan hari ini ya. Dia bilang safe for the tersangka ya. Jadi aman bagi tersangka itu katanya. Siapa bilang enak ditahan? Memang gak enak, makanya jangan sembarang ngoceh ya. Katanya lebih baik dia di luar. Maksudnya Roy Suryo CS sebaiknya tuh di luar karena lebih produktif. Ya produktif bikin hoax, bikin gaduh. Iyalah ketimbang di tahanan. Ya betul lah. Ya. Aduh, jadi katanya, kata Refli Harun, kasus tudingan ijazah palsu Jokowi tidak layak untuk diteruskan. Iya menurut elu. Apalagi menetapkan tersangka kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Aneh ini satu ya. Dia bilang lagi, mau asli kek, mau palsu kek, tidak layak diproses katanya. Dasarnya adalah konstitusi. Saya bicara tentang hak menyatakan pendapat. Wih, hak menyatakan pendapat. Hak membuat gaduh kali ya. Astaga. Jadi kalau mau ini ya, kita kembalikan kepada kedaulatan rakyat. Dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bukan melalui Undang-Undang ITE. Aduh, ini ahli pakar. Salah saya. Ahli aja deh, jangan bilang pakar. Ahli hukum tata negara. Masa dibilang untuk hal ini pakai Undang-Undang Dasar? Ya pakai Undang-Undang ITE lah. Lu ngomong juga udah ngaco sekarang. Masa pakai Undang-Undang Dasar untuk mengadili? Ya pakai Undang-Undang ITE coy. Astaga.
Dia bilang juga tidak boleh ada kriminalisasi atas penelitian penelitian ya, atas sebuah dokumen. Waduh, jadi selamatkan tersangka, mudah-mudahan di SP3-kan. Nggak mungkin SP3 ya. Aduh, ya udah, katanya Roy hari ini dan kawan-kawan siap menghadapi pemeriksaan. Yuk, hadapi ya, jangan pura-pura sakit loh kayak waktu itu pura-pura pingsan. Nah, ini sudah saya bahas juga sebelumnya kemarin, yaitu soal Mahfud MD yang masih nggak puas-puasnya. Ya kalau saya nilai sih dia kayaknya masih sakit hati ya kala di Pilpres ya. Dia bilang, Pak Mahfud ini akan desak hakim melakukan dua hal. Satu, untuk buktikan dulu ijazah itu asli, baru Roy diadili. Lah ini sama aja kalau dianalogikan ya. Itu harus dibuktikan bahwa itu bukan anaknya Ridwan Kamil, baru Lisa Mariana diadili. Kan gitu dong, kenapa lu nggak komen itu? Itu haknya polisi lah ya. Nah, jadi jangan, mentang-mentang sudah jadi anggota, untung cuma anggota ya, bukan ketua ya. Itu Komite Percepatan Reformasi Polri ya. Nah, oleh karena itu, pendapat dari Prof Mahfud ya. Ini Yudi Praptoyo mengomentari ini ya, dia bilang apa? Tenang Prof. Di negeri ini masih banyak orang pintar yang tahu hukum. Kalau sudah dijadikan tersangka, sudah pastilah pihak penegak hukum cukup buktinya. Iyalah. 7 bulan coy. 7 bulan. Ratusan barang bukti, ya kan? Puluhan saksi ahli diperiksa juga. Oke? Jadi siapkan mental saja bagi yang keluar-keluar menuduh palsu tapi tak bisa membuktikan. Kok malah dibalik yang dituduh disuruh membuktikan? Kemudian Arman Koto bilang, Pak Mahfud, saya nanya dong, kalau ijazah Pak Mahfud asli, kata universitas tempat Pak Mahfud kuliah, dan ada orang bilang ijazah Pak Mahfud palsu, ini maksudnya bagaimana tuh? Bagaimana tuh? Jika ada 1 juta orang bilang begini, Pak Mahfud itu palsu ijazahnya, tunjukin. Masa harus tunjukin ke 1 juta orang? Pak Mahfud kan ahli hukum ya, kan tahu siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Misal ijazah saya dituduh palsu atau ijazah Pak Mahfud dibilang palsu, bukan saya yang harus membuktikan. Lah gampang kan, tunjukkan saja ijazahnya. Enggak ngerti hukum tuh yang ngomong gitu. Kalau dituduh palsu, Anda harus buktikan ijazahnya Pak Chandra palsu. Kalau Anda tidak bisa buktikan bahwa ijazah saya palsu, Anda melakukan perbuatan melawan hukum, layak dihukum. Bukan dibilang, wah dikriminalisasi itu. Bukan. Itu jelas melanggar hukum, khususnya Undang-Undang ITE karena disebarkan melalui media sosial. Ngerti ya Pak Mahfud ya? Oke. Ini juga aneh nih. Rustam Effendi juga yang akan diperiksa hari ini. Masih ngotot dia. Dia bilang ijazah Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka. Padahal yang membuat isu itu pertama kali si Betor Botak, kader PDIP, sudah minta maaf. Ini masih ngotot bahwa dibuat di Pasar Pramuka. Nah, udahlah, terserah lu coy ya. Jadi ini ya, kita lihat ya, drama yang sudah berlangsung berapa bulan ya, 7 bulan kalau saya tidak salah. Rasanya akan segera berakhir. Kalaupun hari ini tidak langsung ditahan, saya sih yakin langsung ditahan nih ya. Setidaknya dalam bulan ini, sekarang kan bulan November ya, itu 88-nya sepertinya masuk ya. Kita cerdas lah ya. Udahlah, kalau Anda masih mau komentar, ya silakanlah. Bikin aja konten kayak saya gitu ya, terus Anda publikasikan. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.